Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keken Fiori dengan nomor BP 18053.003 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan akuntansi dan awal mula lahirnya praktik akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi sangat perlu dan harus diperhatikan juga dipahami. Nah, kita harus mengetahui bagaimanakah sejarah perkembangan dan awal lahirnya. Nah, praktik akuntansi ini sangat menarik dikarenakan sejarah perkembangan akuntansi ini dikenalkan oleh orang yang bukan ahli di bidang akuntansi, melainkan ahli di bidang matematika yang bernama Luca Paciolin di tahun 1194. Dalam hal ini, teori akuntansi sangat penting dalam praktik akuntansi dikarenakan adanya beberapa prinsip, aturan, gagasan, ide, pedoman yang mana menjadikan dalam penerapan sehingga menjadikan teori akuntansi penting dan perlu digunakan dan sehingga adanya beberapa manfaat dalam pengambilan keputusannya. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan lahirnya akuntansi. Fungsi dari akuntansi ataupun pencatatan akuntansi yang mana awalnya dapat dilihat dari kehidupan sosial ekonomi manusia, yang mana adanya penemuan dari Arnes yang mana adalah penjelasan tentang awal dari kerajaan Mesir yang adanya pencatatan transaksi harian. Nah, dalam hal ini pada tahun 3200 sebelum Masehi adanya pengenalan dua teknik akuntansi secara simultan, yang mana pada teknik itu yang pertama ada teknik koin, yang kedua ada token, yang mana dalam hal ini adanya perbedaan antara transaksi cash dan transaksi non cash itu adanya tanah, peralatan dan lain sebagainya. Contoh dari transaksi cash itu seperti utang, piutang dan lain sebagainya. Pada tahun 2500 yang lalu dapat ditemukan Nippur untuk ekspedisi ke Amerika Serikat dan penemuan sejenis batu berbentuk komputer tablet pada tahun 445 sebelum Masehi. Nah, arkeologi ditemukan di Museum Arkeologi Konstantinopel. Dan beberapa hal penting dari filosofi tersebut yaitu adanya penulisan dan perhitungan, adanya pengajuan laporan keuangan lama, adanya muncul perhitungan digital, adanya prinsip abstrak input dan output yang diperkenalkan 10.000 tahun yang lalu dan dua input yang diperkenalkan 5.000 tahun yang lalu. Nah, adanya perkenalkan antara validas dan teori korespondensi. Materi selanjutnya itu tentang akuntansi dan pembukuan perpasangan. Nah, dalam hal ini, bukuan ini dikenakan oleh Luca Pacioli, yang mana dalam hal ini dilakukan secara berpasangan untuk dapat mempermudah dan memperoleh informasi secara mudah. Nah, dalam hal ini penerapan buku ini lebih akurat dalam perhitungan dikarenakan pembukuan ini dapat melihat semua saldo yang ada. Nah, ada beberapa prakondisi yang dari ada pembukuan yang sistematis, yakni adanya seni dalam menulis, adanya aritmatika, adanya tentang hak pribadi, uang, adanya transaksi yang belum diselesaikan biasanya terletak pada kredit. Nah, adanya perniagaan, adanya modal untuk perniagaan. Pengembangan dari ilmu akuntansi, yaitu kita ada beberapa hal yaitu dimulai pada tahun 1775 yang mana dalam hal ini adanya pengenalan terhadap buku berpasangan dan juga single entry. Dan pada tahun 1800 yang mana di sini masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang utama yang mana digunakan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya pada tahun 1825 yang mulai dikenalkan tentang pemeriksaan keuangan ataupun financial audit. Pada tahun 1840 yang mana dalam hal ini laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Nah, pada tahun 1900 di USI yang dimana diperkenalkannya tentang sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. Nah, pada tahun 1125 banyaknya terjadi perkembangan yang terjadi pada tahun itu. Misalnya seperti adanya mulai perkenalan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi untuk perpajakan, akuntansi pemerintah, pengawasan, dana pemerintahan. Nah, adanya laporan keuangan yang mulai diseragamkan, adanya norma pemeriksaan akuntan juga mulai dirumuskan, dan adanya sistem akuntansi yang manual beralih ke sistem ERP dengan diperkenalkannya postcard record. Nah, pada tahun 1150 sampai 1175 yang tahun ini dapat menjadi perkembangan akuntansi, yaitu pada periode ini akuntansi sudah menggunakan komputer untuk memperoleh bahan data. Nah, adanya melakukan perumusan prinsip akuntansi. Nah, adanya analisis cost revenue semakin dikenal. Nah, adanya jasa-jasa perpajakan seperti konsultan pajak dan perencanaan pajak yang ditawarkan dari profesi akuntansi. Manajemen accounting sebagai bidang akuntan
yang khusus untuk kepentingan manajemen mulai diperkenalkan dengan perkembangan cepat. Nah, muncul jasa-jasa manajemen seperti sistem perencanaan, pengawasan, adanya perencanaan manajemen serta manajemen akunting mulai diperkenalkan. Nah, pada tahun 1175 mulainya prodi akuntansi semakin berkembang dalam bidang-bidang lainnya seperti timbulnya manajemen SIS, adanya sistem informasi semakin canggih, adanya metode permintaan yang menggunakan komputer dalam teori bersih, adanya total system review, social accounting yang mana menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang sejarah akuntansi di Indonesia. Nah, awal penerapannya pada tahun 1642 yang mana dalam buku Ampion Society yang didirikan di Jakarta pada tahun 1747 ditemukannya dengan jelas, yang mana adanya penghapusan Undang-Undang Pertanian Wajib pada tahun 1870. Nah, akuntansi berkembang secara signifikan. Nah, pengusaha Belanda bermunculan untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, adanya sistem digunakan Belanda itu diajarkan oleh Luca Pacioli dimulai pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada era kolonial ini Indonesia menggunakan sistem pembukuan yang memiliki perbedaan dengan pembukuan tersebut ada pun yang berasal dari pembukuan berpasangan. Nah, dalam hal ini sangat luas. Setelah tahun 1960 Indonesia mengadopsi metode akuntansi Amerika. Kemudian sistem pembukuan yang digunakan di Indonesia diubah menjadi sistem Eropa dan kemudian menjadi sistem Amerika. Audit diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1107. Van anggota NIFA menjawab untuk menyusun dan mengendalikan pembukuan perusahaan. Nah, pengiriman Van itu merupakan cikal bakal dibukanya kantor akuntan negara ataupun yang disingkat dengan GAD yang mana diresmikan pada tahun 1115. Nah, anggota publik pertamanya adalah Fresh dan Ogemek yang mana berkantor di Indonesia pada tahun 1118. Juga pada masa era kolonial Jepang. Masa pendudukan Jepang ini Indonesia sangat kekurangan tenaga di bidang akuntansi. Nah, oleh sebab itu jabatan-jabatan dipimpin oleh di bagian jawaban keuangan pada 90% dipegang oleh bangsa Belanda. Yang menjadi kosong pada masa itu. Nah, kemudian diambil alih pada masa Jepang. Lebih itu adanya berdirikan khusus untuk mengisi kekosongan jabatan itu dengan tenaga-tenaga yang ada di Indonesia. Pada tahun 1874 hanya ada seorang akuntan yang berbahasa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari yang di Indonesia, yang dimana pendidikan akuntansi mulai dirintis dengan dibukanya jurusan akuntansi di bidang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1152. Nah, pada pembukaan ini diikuti oleh Institut Ilmu Keuangan yang sekarang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1160 dan Fakultas-Fakultas Ekonomi di Indonesia Pajajaran. Adanya Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Perkembangan industri akuntansi Indonesia seiring dengan perkembangan industri jasa, manufaktur, perdagangan secara komersial, kegiatan akuntansi sebagai jasa sangat bergantung pada perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, pengaruh perkembangan tersebut dapat memberikan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, dalam hal ini menjadi semakin berkembangnya di dunia bisnis, maka akan semakin kompleksnya transaksi yang terjadi baik dari segi jenis maupun segi kualitas transaksi. Praktik akuntansi dimulai di Indonesia pada zaman kolonial, yaitu Indonesia yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, hingga pada saat reformasi, yang mana pada saat itu dengan meningkatnya strategi perekonomian dalam negeri dengan investor-investor luar negeri untuk mendambangkan perekonomian menjadi lebih maju dan juga selalu bekerja dan juga mengembangkan. Pada tahun 1967 adanya undang-undang yang mana mengatur penanaman modal asing, dan pada tahun 1968 adanya undang-undang modal dalam negeri, sehingga adanya perhitungan hukum dan penjaminan hak dari penanaman modal dan meningkatkan tenaga kerja profesi akuntansi setelah negara badan Belanda meninggalkan Indonesia akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan standar yang berlaku. Nah, perkembangan akuntansi terus meningkat di Indonesia. Pada awal merdeka adanya undang-undang untuk mengatur menjadikan praktik dan penanaman modal lebih terjamin. Nah, pada saat ini terjadi krisis yang mana mengakibatkan terjadinya suatu krisis keuangan di berbagai negara. Pada hal itu terhadap adanya isu dari IFRS, sehingga Indonesia berencana untuk melakukan konversi yang mana terjadi pada tahun 2012. Nah, dalam hal ini adanya isu politik yang terjadi akibatnya adanya berbagai negara, khusus adanya negara bagian Asia yang mana meningkatnya perekonomian di negara tersebut, sehingga terjadi perkembangan dan
yang mana mengakibatkan ketakutan bagi negara-negara maju seperti Amerika, sehingga pada bagian negara Asia tersebut seperti Cina semakin meningkat kemajuan perekonomiannya di negaranya, yang mana menjadikan pada Cina mata uangnya tersebut dijadikan sebagai mata uang internasional, sehingga mengakibatkan adanya berbagai kecemasan, kepanikan bagi negara maju seperti Amerika dikarenakan adanya daya saing dan dengan adanya mata uang tersebut. Nah, selanjutnya itu masyarakat terus meningkatkan perekonomian di wilayah atau negaranya masing-masing, sehingga menjadikan negara terus berkembang dan meningkat. Nah, khususnya bagi UMKM yang mana berkembang melakukan inovasi, kreativitas, dan bisnis dalam meningkatkan penjelasannya sesuai dengan hubungan dan struktur yang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Menurut Chairi dan Hendro pada tahun 2010, yang mana menyatakan dengan adanya prinsip akuntansi dan selalu menerapkan sesuai dengan standar akuntansi, bahwa standar dapat mempengaruhi dari kualitas dan juga kuantitas dari laporan keuangan, dan juga berhubungan dengan pemakaian dari laporan akuntansi. Nah, yang mana dapat berpengaruh bagi profesi dari akuntansi. Nah, hal tersebut menjadikan menimbulkan permasalahan, juga menjadikan pengaruh yang penting dan baik dalam pelaporan keuangan. Nah, menurut Chairi dan Hendro juga, yang mana adanya beberapa hal penting untuk dalam menentukan kualitas dari standar, yaitu adanya sesuai dengan prinsip, sesuai dengan keadaan yang terjadi sebenarnya, dan juga adanya standar yang mana menjadi pedoman, harusnya konsisten dan penilaian wajar. Dalam hal ini adanya hal dari praktik akuntansi dan standar akuntansi yang mana dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi yang terjadi. Nah, sehingga dapat terjadi pengaruh dalam pengembangan akuntansi, itu adanya sistem hukum, sistem sosial, adanya sistem kepemilikan dari bisnis, ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, ada perbedaan iklim, tingkat campuran tangan dari suatu bisnis ataupun usaha legislatif, adanya legilisasi, adanya inovasi bisnis, adanya tahap pengembangan ekonomi, dan adanya berbagai pengaruh yang dapat menjadi pengaruh bagi lingkungan ataupun praktik dari standar akuntansi tersendiri. Nah, dalam hal ini dengan adanya beberapa pengaruh tersebut dapat dipahami bahwa praktik dan standar akuntansi sangat memiliki pengaruh besar pada lingkungan. Nah, dalam hal ini penetapan standarnya ialah FASB, yang mana adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan dan kebijakan dari akuntansi, yaitu adanya kondisi dari ekonomi yang mana menjadi pengaruh penting dalam penetapan harga, dan adanya faktor politik dan adanya teori dari akuntansi. Standar praktik akuntansi merupakan suatu aturan dari akuntansi untuk dapat pembuatan laporan keuangan, yang mana di dalamnya ada suatu perusahaan agar dapat menjadi lebih mudah pekerjaan dan bisa dipahami. Nah, praktik akuntansi juga dapat dipengaruhi, yang mana menjadikan praktik tersebut dapat berjalan sesuai dengan berada di tempatnya. Nah, adanya beberapa elemen dari teori akuntansi yang dapat digunakan untuk dalam bekerja sehingga pengerjaan lebih mudah, yaitu adanya relevansi, yang mana dalam hal ini setiap informasi yang ada dan terjadi haruslah relevan dalam semuanya, sehingga tidak adanya salah dalam melakukan dalam teori informasi, sehingga menjadi informasi yang ada baik juga dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada kegunaan, yang mana dalam hal ini harus dapat membantu dan juga membuat suatu keputusan. Nah, adanya reliabilitas, yang mana maksudnya itu sesuai dengan standar dari prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat dengan PABU. Nah, selanjutnya itu konsisten, yang mana dalam hal ini harus konsisten dan juga diperlukan dalam membantu dan merupakan kunci dari suatu ilmu akuntansi, yang mana dapat dijalankan sesuai dengan aturan. Nah, adanya beberapa metode dalam perumusan dari teori akuntansi, itu ada metode diskrisif, metode psikologi, ada metode normatif, ada metode positif, metode perumusan, dan lain-lain sebagainya. Itu menurut dari C bahwa semua komponen akuntansi saling berkaitan sedemikian rupa, yang mana menjadi terjadinya ketidakberesan pada salah satu akun. Nah, orang yang dapat menelusuri dampak yang tersebut pada akun-akun yang lainnya, suatu sistem yang lain sempurna dan selalu seimbang, yang berupa saling cek, dan setiap rinciannya selalu disesuaikannya. Nah, harus tepat dan sesuai, harus membuahkan hasil yang penuh kebenaran, perhitungan sempurna juga lengkap menurut Men pada tahun 1194. Teori akuntansi memiliki peranan dan juga tujuan yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di dalam suatu perusahaan, sehingga dalam hal ini harus berjalan dan sesuai dengan prinsip sudah diterapkan pada wilayah ataupun dari negara tersebut. Nah, pentingnya teori akuntansi dikarenakan adanya peranan, manfaat, dan pengetahuan dalam pemanfaatan praktik akuntansi. Nah, dalam hal ini sehingga teori akuntansi dapat menjadikan capaian dari sosial, yang mana menambah perkembangan dan pengetahuan. Nah, oleh sebab itu adanya peranan penting dalam perkembangan dari teori akuntansi. Nah,
adanya tingkatan dari teori akuntansi itu ada dari teori Sokrates, adanya teori skematis, adanya teori pragmatik.